Selamat pagi pemirsa, Ethiopia pernah menjadi simbol kemiskinan dunia. Negara ini kerap dilanda bencana kelaparan yang teramat parah pada tahun 1983 hingga 1985 yang kemudian mengundang solidaritas global. Mereka berbondong-bondong menolong rakyat Ethiopia dari kesulitan pangan yang memprihatinkan. Indonesia termasuk yang tergerak waktu itu untuk membantu dengan mengirimkan 100.000 ton gabah melalui Badan Pangan PBB atau FAO dan juga uang $25.000 tahun 1987. Semua itu dilandasi prinsip-prinsip kemanusiaan, mengingat begitu banyak nyawa saat itu yang melayang akibat kelaparan. Seiring dengan berjalannya waktu, Ethiopia mulai melepaskan diri dari simbol kemiskinan dunia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 24 Juni 2024 dengan tema Berkaca dari Ethiopia bersama saya Lenot Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal bagaimana kita belajar ya atau berkaca dari Ethiopia. Ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di hadian Anda pemirsa. Pilgub Jakarta jadi barometer. Barometer biasanya adalah alat ukur membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Maksudnya pemilihan gubernur Jakarta barometer untuk apa, Mas Kor? Barometer sebagai testing untuk langkah politik ke depan, baik individu, person-person, politikus maupun partai politik. Oke. Jadi Jakarta itu sebagai tolok ukur karena faktanya dari Jakarta lah lahir tokoh-tokoh yang kelak kemudian naik kelas secara politik. Nasional. Dari Presiden Jokowi. Ya. Kemudian ada nama Anies Baswedan, lalu ada nama Ahok. Jadi nama-nama yang masuk dalam pemimpin di level Jakarta. Maka dia ada semacam kayak jalan mulus untuk menuju pentas yang lebih tinggi lagi, yaitu nasional. Nah, meskipun Jakarta sudah tidak lagi nanti menyandang ibu kota negara, karena sudah pindah di IKN, tetap saja Jakarta adalah magnet secara politik. Bagi para pengamat politik itu Jakarta tetap dianalisis sebagai batu bata gitu. Batu bata itu untuk menyusun langkah-langkah politik ke depan. Dan itulah yang terjadi saat ini ketika kontestasi pilkada sebentar lagi dihelat itu kita saksikan sudah mulai bermunculan nama. Ada Anies Baswedan, lalu kemudian ada Ridwan Kamil, ada Ahok yang juga masih namanya disebut-sebut, bahkan ada para pendatang baru misalnya kayak PKS yang mencalonkan Sohibul Iman, sementara di Partai Golkar sendiri mulai ragu-ragu untuk mencalonkan Ridwan Kamil, karena melihat bahwa potensi Ridwan Kamil lebih pas apabila ditaruh di Jawa Barat. Nah, koalisi yang dibangun di dalam pilkada tentu saja berbeda dengan koalisi ketika pilpres, karena hitung-hitungannya berbeda, Leo. Jadi termasuk ketika membicarakan Jakarta sebagai barometer, tentu sangat hati-hati. Dan katanya juga kalau kita nanti melihat gubernur Jakarta hasil pilkada tahun ini, Mas Kohar, bisa jadi kita melihat Presiden Indonesia 5 tahun ke depan, katanya gitu. Ya, potensi untuk seperti itu kan ada, karena apa? Kartunya tidak menjadi mati gitu. Tokoh yang berkiprah di Jakarta tentu saja dia akan sangat lekat, sangat dekat dengan sorot kamera, pembicaraan, eksposurnya sangat tinggi, sehingga potensi untuk menjadi the leader, menjadi pemimpin di 2029 sangat besar. Meskipun nanti Jakarta sudah menjadi DKJ ya, bukan DKI lagi. Iya, apapun statusnya Jakarta, tapi kan secara magnet tetap. Dia sebagai epicentrum. Baik, kita tunggu nanti seperti apa Pilgub DKI Jakarta. Tentunya kita harapkan bisa berjalan dengan aman dan tentram. Amin. Jangan mengganggu yang lain-lain. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa dan Mas Kohar. Ini terkait dengan penyaluran bansos ya. Penyaluran bansos mesti ikuti putusan MK. Ini maksudnya putusan MK yang mana? Lalu kenapa ini juga kembali diulas penyaluran bansos? Bukankah itu sudah masa lalu nih, Mas Kohar? Iya, begini, bansos ini kan menjadi instrumen yang potensial untuk dijadikan
abuse itu, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Karena menjadi ramai kembali setelah Menteri Bappenas itu menyatakan 46% bansos itu salah sasaran. Oh, konteksnya itu ya. Konteksnya itu. Maka banyak pihak untuk merujuk kepada putusan MK yang ketika memutus sengketa Pilpres yang menyatakan bahwa bansos perlu ditata apabila pembagiannya berdekatan dengan event-event politik. Ditata itu maksudnya ya dari sisi waktu, termasuk dari siapa yang boleh membagikan. Kenapa? Karena potensi untuk disalahgunakan sangat tinggi. Nah, terkonfirmasi dari pernyataan Menteri Bappenas. Nah, dalam konteks inilah menjelang pilkada yang segera dihelat nanti, maka ini harus ditata dari mulai sekarang. Kalau tidak, nanti kecurigaan-kecurigaan, peristiwa-peristiwa yang menjadikan bansos sebagai stimulus ya, stimulus bukan untuk kepentingan buffer ya, tapi kepentingan yang betul-betul digunakan untuk kepentingan politik. Barter suara. Barter itu. Jadi bukan buffer tapi barter gitu kan. Jadi hal-hal semacam inilah yang harus dicegah sejak awal sehingga nanti tidak terjadi saling tuding dan seterusnya. Baik, kita harap memang soal bansos ini ada regulasi yang lebih jelas juga ya, Mas Kohar ya. Karena kan kalau lihat putusan MK kan dikatakan di saat itu ya, kalau tidak salah dikatakan tidak ada tuh penyalahgunaan bansos. Betul. Tidak ada, hanya perlu ditata. Iya, tetapi ditata itu kan berarti kan ada dua statement yang sepertinya bertolak belakang. Tidak ada tapi perlu ditata. Ya itu dia. Ya kita harap pada saat pilkada ini khususnya tidak ada lagi apa yang terjadi, yang diduga terjadi dilakukan pada saat pilpres yang lalu. Kita ke berita selanjutnya masih di halaman 2 pemirsa. Ini terkait dengan judi online atau judi daring. Ini beritanya menyedihkan, impit anak Indonesia. Saya berpikir begini, Mas Kohar, kalau kemudian semua orang bisa punya handphone, maka judi online itu akan bisa mengenai semua orang, mau umurnya paling tua, mau paling muda sekalipun. Betul. Karena judi online itu kan uangnya juga bisa relatif kecil ya, 5.000, 10.000 bisa juga. Bagaimana? Nah persoalannya adalah ketika judi online dipromosikan melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah yang menghipnosis anak-anak melalui game, dengan permainan dan seterusnya. Kan karakter anak-anak itu kan pasti senang bermain. Semua kita termasuk ketika bermain di gadget gitu. Nah, pada konteks itulah maka ini harus ditata betul karena sangat memprihatinkan. Data itu menunjukkan yang sudah dipetakan itu ada 80.000 anak itu sudah kena terpapar judi online, padahal dia usianya di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun? Di bawah 10, itu baru yang terpetakan. Belum lagi yang belum terpetakan, boleh jadi lebih besar daripada fakta. Maka ini sangat-sangat memprihatinkan. Belum lagi kalau kita bicara tentang dampak. Ada orang kemudian saling bunuh, ada orang bunuh diri, putus harapan dan seterusnya yang terjadi akibat kecanduan judi online. Nah, inilah yang harus serius diperhatikan oleh Satgas yang sudah dibentuk itu. Jangan hanya gerabak-gerubuk karena isunya lagi rame. Tetapi kemudian begitu mulai redup isunya, dalam kesunyian itu tiba-tiba masuk lagi. Nah, proses semacam ini, hit and run gitu, pukul-lari ini, tentu saja tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Yang paling penting mungkin kalau saya pikir peran orang tua ya. Walaupun di kota-kota banyak orang tua mengatakan kami sudah sibuk loh cari uang karena harga-harga mahal, ini termasuk susu anak, termasuk sekolah anak. Jadi ya sudah anak-anak, yang penting kan dia ada di satu tempat main game online begitu, tadi ada gambar yang kita tayangkan, ya aman-aman saja. Bagaimana tuh Mas? Iya, tentu peran orang tua sangat vital ya. Beberapa pihak itu menyarankan agar orang tua ini secara reguler itu memeriksa gadget anak, memeriksa apa yang sedang dimainkan oleh anak, termasuk memeriksa aktivitas game mereka itu seperti apa. Jadi orang tua juga harus melek literasi. Jadi jangan nggak tahu bahwa ini sebetulnya bukan game tapi judi. Nah, begitu ketahuan game menjadi judi, maka ya segera ambil tindakan. Disiplin, tegakkan disiplin pada anak-anak.
tanpa itu kita akan menghadapi problem yang amat serius nanti ke depan. Pada disiplin kepada anak dengan ukuran tertentu itu memang perlu. Jangan hanya gara-gara dalam tanda petik. Ini berarti tidak menghargai hak asasi manusia anak, tidak boleh ada hak anak, tapi juga ada kewajiban orang tua. Itu. Oke, kita harap nanti memang kemudian Satgas Judi Online itu bukan hanya sekedar nama tapi kita lihat ada efektivitas di dalam penekanan judi online. Kita ke editorial Mas Kohar dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Berkaca dari Ethiopia. Memang kalau bagi Anda yang terbiasa melihat media sosial, salah satunya kalau yang saya lihat itu di X Mas Kohar, itu beberapa waktu belakangan membicarakan Ethiopia. Saya nggak paham waktu itu sebetulnya apa, tapi setelah saya lihat editorial, ternyata karena ada perubahan signifikan di Ethiopia. Pertanyaannya adalah apakah memang kita cukup pantas untuk belajar dari Ethiopia yang tahun 83-85 itu bahkan rakyatnya sampai mati kelaparan. Kenapa kita tidak kemudian belajar dari tetangga-tetangga yang lebih dekat? Bagaimana Mas? Iya, berkaca dari Ethiopia itu maksudnya begini. Bayangkan di tahun 87 itu Ethiopia mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Sampai mati ya? Sampai banyak orang mati di situ. Bahkan gambaran di waktu itu di dunia dalam berita misalnya. Itu antara kulit dan tulang. Kelaparannya sampai seperti itu. Bahkan Indonesia kemudian tergerak untuk yang waktu itu swasembada beras, membantu Ethiopia dengan mengirimkan 100.000 ton. Kita swasembada tahun 84 ya? Betul, tetapi dalam kurun itu 84 swasembada, tapi 87 kita kirim bantuan. Tahun-tahun itu kita masih sangat bagus, swasembada beras kita. Tetapi 30 tahun kemudian, di tahun 2017, 2016, 2017, indeks pangan kita, keberlanjutan pangan kita itu berada di bawah Ethiopia. Ethiopia di peringkat 12, Indonesia di peringkat 21. Nah, itu artinya apa? Ada lompatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ethiopia. Lalu 2018 makin melesat. Ethiopia pertumbuhan ekonomi pernah mencapai beberapa tahun itu 10% bahkan. Tahun lalu 6,2% memang. Tetapi beberapa tahun sebelumnya itu pernah 8,5%. 10%, di angka range rata-rata di atas 7%. Itu artinya apa? Bahwa Ethiopia betul-betul telah berubah. Nah, mengapa Ethiopia berubah? Nah, itulah yang harus Indonesia berkaca. Banyak orang mengatakan tidak fair lah membandingkan dengan Ethiopia, karena Ethiopia kan penduduknya juga hanya 100 jutaan lebih, Indonesia hampir 300 juta, lalu Ethiopia kan satu daratan yang gampang dijangkau, Indonesia kan kepulauan yang harus konektivitasnya diperbaiki. Itu bagaimana Mas? Ya tidak selalu harus apple to apple, tetapi persoalannya begini Leo. Ethiopia itu mengalami kelaparan yang sangat parah dengan kondisi yang berada di bawah. Bahkan berbagai ahli itu meramalkan hanya tinggal tunggu waktu Ethiopia bakal musnah. Nah, bayangkan negara yang diramal, diprediksi bakal musnah, faktanya kemudian survive, bahkan mengungguli Indonesia dari sisi capaian pertumbuhan ekonomi maupun indeks ketahanan pangan. Pertanyaannya adalah karena itu kan negara atau orang yang hampir punah, dan yang namanya manusia itu kan nilai paling tingginya adalah survival, bagaimana bertahan hidup. Indonesia kan kita selalu katakan kita ini gemah ripah lojinawi, lempar tongkat jadi tanaman. Ya sudah, kita nggak akan bangkit lagi. Tapi kita akan bahas Mas Kohar dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 24 Juni 2024, berkaca dari Ethiopia. Berkaca dari Ethiopia. Ethiopia pernah menjadi simbol kemiskinan dunia. Negeri ini kerap dilanda bencana kelaparan yang teramat parah pada 1983 sampai 1985 yang kemudian mengundang solidaritas global. Mereka berbondong-bondong menolong rakyat Ethiopia dari kesulitan pangan nan memprihatinkan. Indonesia termasuk yang tergerak untuk membantu dengan mengirimkan 100.000 ton gabah melalui Badan Pangan PBB, FAO, beserta uang sebesar $25.000 pada 1987. Semua itu dilandasi prinsip-prinsip kemanusiaan, mengingat begitu banyak nyawa melayang akibat kelaparan.
Seiring berjalannya waktu, Ethiopia mulai melepaskan diri dari simbol kemiskinan dunia. Angkanya perlahan-lahan menurun. Pada 1999, 44,2% orang Ethiopia memiliki pendapatan $1,90 US per hari. Pada 2010, angkanya menjadi 29,6% dan pada 2015 menjadi 23,5%. Belum terlalu menggembirakan, tetapi setidaknya sudah terlihat ada upaya perbaikan mengatasi kemiskinan. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan pertanian menjadi pendorong terbesar dalam mengurangi kemiskinan di Ethiopia, negara tertua di Afrika yang berdiri sejak 980 sebelum Masehi. Menurut pemimpin di negeri itu, terus mendorong inisiatif untuk mendukung sektor pertanian. Tidak mengherankan bila kemudian 85% penduduk Ethiopia terlibat di sektor pertanian pada 2007. Dari tahun ke tahun, sudah semakin jelas terlihat tanda-tanda perbaikan. Ethiopia memang memiliki ranking lebih bagus untuk Food Sustainability Index atau FSI jika dibandingkan dengan Indonesia. FSI menggambarkan pencapaian suatu negara dalam sistem pangan dan nutrisi berkelanjutan berdasarkan aspek pertanian, gizi, dan limbah pangan. Roda nasib berputar. Negara yang dulu dibantu kini melejit jauh meninggalkan Indonesia, setidaknya dari sisi sistem pangan dan nutrisi berkelanjutan. Data menunjukkan Ethiopia menempati urutan ke-12 di dunia di bawah Amerika Serikat di urutan ke-11. Kondisi Ethiopia yang semakin bersolek diri sempat viral dan menjadi percakapan di media sosial akhir-akhir ini. Warganet mengapresiasi resep jitu pemerintah setempat dalam memperbaiki negeri yang sempat dicabik-cabik perang antar kelompok. Di saat bersamaan, publik juga membandingkan dengan Indonesia yang stabil secara politik, bahkan sudah 26 tahun masuk dalam masa reformasi tapi malah tertinggal jauh dari Ethiopia. Bahkan luas panen padi di negeri ini terus berkurang. Pada 2023, luas panen padi Indonesia menyusut 2,3% atau 238,97 ribu hektar jika dibandingkan dengan 2022 year on year. Di saat pemimpin dan masyarakat Ethiopia fokus pada pertanian, tapi tidak dengan Indonesia. Sungguh ironi bagi negeri gemah ripah Loh Jinawi. Kita bisa berkaca dari Ethiopia bahwa negara yang nyaris punah karena kelaparan bisa bangkit dan melesat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency, Arief Prasetyo Adi. Mas Arief, selamat pagi. Mas Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard, Pak Kohar. Ya. Pagi, Pak Arief. Selamat pagi. Mas Arief, ini belum lama di Twitter, sekarang X namanya, banyak sekali beredar tweet-tweetan para netizen yang mengatakan bahwa Ethiopia itu sudah membaik begitu rupa, termasuk terutama dari sektor pertaniannya. Dan Indonesia kok kelihatannya malah mundur, kata mereka begitu. Pertanyaan pertama saya, Mas Arief, apa yang bisa kita pelajari dari Ethiopia? Kan kalau kita melihat keberhasilan negara lain, tentunya kita bisa tiru yang baik-baik. Ada atau tidak sebetulnya, Mas Arief? Baik, terima kasih Mas Leonard. Kalau sesuatu yang baik, harus kita ambil sama-sama. Walaupun itu dari Ethiopia yang mungkin 50 tahun lalu adalah negara yang lebih dari 20% penduduknya itu miskin ya, dan rawan rentan pangan. Saya juga pelajari sedikit bahwa penduduk Ethiopia mungkin lebih dari 110-120 juta hari ini. Kemudian teknologi-teknologi pertanian yang diadop dari Israel, tentunya infrastruktur dari Cina seperti bendungan, saluran irigasi dan lain-lain. Kemudian
benih-benih terbaik begitu ya. Salah satunya seperti di Indonesia zaman dulu. Indonesia zaman dulu itu diberikan walaupun penjajah ya, mereka membangun mengundang investor-investor seperti dari Inggris dan beberapa negara Eropa untuk tanam pala, cengkeh, teh, kopi, kakao dan lain-lain ya. Itu waktu zaman dulu ya. Hari ini tentunya Pak Presiden beserta para menteri dan jajaran kabinet, kepala lembaga juga menyiapkan infrastruktur. Misalnya harus membangun 61 waduk baru. Kemudian dilanjutkan dengan saluran-salurannya, saluran primer, sekunder, kemudian sampai dengan ke lahan pertanian, khususnya untuk padi atau beras. Kemudian POU Indonesia itu, Privilege of Undernourishment kita, itu angka presentasi populasi yang untuk mengkonsumsi energi yang kurang itu untuk hidup sehat kita itu sekitar 8,53%. Jadi angka-angka ini memang kita perlukan. Selain di hulunya kita harus terus tingkatkan, ya, mulai dari mensecure lahan. Jadi kalau dilihat lahan-lahan kita juga berkurang begitu ya. Sejak apa? Ya gimana Mas? Itu pertanyaan saya Mas Arief, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen terbesar padi ya, beras sebetulnya. Iya. Tapi kita lihat data tahun lalu 2023 luas panen padi kita berkurang 2% lebih dibandingkan 2022. Dan memang betul karena ada pengaruh El Nino juga, kita akhirnya Indonesia harus impor beras banyak sekali tahun lalu. Lebih dari 3 juta ton kalau tidak salah, itu terbanyak selama ada Republik Indonesia. Pertanyaannya Mas Arief, Indonesia itu benar-benar mau mengamankan, saya bicara beras dulu deh, nggak usah bahan pangan yang lain, benar-benar mau mengamankan pasokan berasnya, atau memang akhirnya kita harus mengalah dengan kepentingan-kepentingan lain yang juga memang sama pentingnya, ada infrastruktur, ada pembangunan pabrik, perumahan yang diperlukan oleh manusia. Kita masih berpihak kepada pertanian atau tidak, Mas Arief? Harus. Jadi ambisi kita kan mau menjadi lumbung pangan dunia. Ya, saya optimis Mas Leonard, Pak Kohar, bahwa ini harus kita petakan sama-sama. Jadi nggak boleh kalah dengan negara lain begitu ya. Tentunya kemarin Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, para kepala lembaga yang terkait dengan stakeholders pangan lah gitu ya. Itu kita semua sepakat gitu bahwa nanti harus ada memang blueprint, kemudian kembalilah ya seperti zaman dulu ya, didetailkan satu persatu. Kalau perlu koordinat mana yang untuk padi, mana yang untuk jagung, mana yang lahan tidak produktif, mana lahan pasang surut, itu dari sisi lahan. Dan harus, kan sudah ada undang-undangnya, jangan dikonversi gitu, jangan alih lahan ya. Jadi lahan-lahan ini harus disecure, kemudian diurut lagi satu persatu. Air, jadi kalau padi itu yang harus ada adalah air ya. Air itu menjadi hal yang pokok, makanya Pak Bas, Menteri PUPR itu selalu sekarang membangun saluran-saluran mulai dari waduk, embung. Waduk aja 61, embung 5.000 lebih. Salurannya kemarin beberapa saluran misalnya yang tidak baik itu maksudnya bumpet gitu ya, itu harus dinormalisasi. Nah itu tugasnya BBWS ya. Jadi ini baru bicara air ya, kemudian nanti benihnya. Apakah benihnya? Oh baik. Mas Arief, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Kalau kita belajar dari Ethiopia, melihat semangat juang dan tindakan nyata mereka, meskipun ada yang mengatakan ya tadi yang Anda katakan ada bantuan juga dari luar, dari Tiongkok segala macam. Pertanyaan saya adalah bisa tidak Indonesia benar-benar mengamankan pasokan berasnya supaya kemudian kita tidak lagi harus impor jutaan ton seperti yang kita lakukan beberapa tahun terakhir, Mas Arief? Sangat bisa. Jadi sebenarnya apabila kita setiap bulannya bisa menanam lebih dari 1 juta hektar, ekuivalen dengan 2,5 juta ton setara beras. Ya, jadi
kalau kita bisa menanam mensecure lahan lebih dari 1 juta ton khusus untuk padi, 1 juta hektar khusus untuk padi, itu negara kita aman. Ya kita tinggal tambahkan, pilihannya adalah intensifikasi, rata-rata produksi kita 5,2 ton per hektar, mau dinaikkan mau jadi berapa? Ke 6, ke 7 ton per hektar, ya kemudian ditambah ekstensifikasi. Dan untuk ekstensifikasi ini tentunya perlu infrastruktur juga, teknologi pertanian, ya keberpihakan kita terhadap teknologi. Dan ini nanti relate dengan food loss and waste, Mas Leonard. Jadi food loss kita itu sekitar 14% dari pasca panen. Food waste kita yang udah di meja makan kita itu bisa sekitar 17%. Jadi total 31%. Sehingga potensi kita untuk menghemat, ya tidak boros pangan, kemudian meningkatkan produksi itu sangat bisa. Satu lagi, Mas Leonard. Jadi hari ini Badan Pangan Nasional tentunya menyiapkan juga di luar ini semua adalah cadangan pangan pemerintah. Jadi kalau Mas Leonard tanya kenapa 3 juta ton kemarin kita melakukan importasi, itu semata-mata untuk cadangan pangan pemerintah. Jadi ada panen, tidak ada panen, El Nino, La Nina, Badan Pangan Nasional tentunya menugaskan Bulog untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Saat ini stoknya sekitar 1,8 juta ton. Sehingga kita ini sekarang harus menyiapkan itu semua. Beberapa negara sudah sampai setahun, sudah sampai 2 tahun untuk cadangan pangan pemerintahnya. Demikian, Mas Leonard. Kita tentunya berharap cadangan pangan pemerintah yang akan dibagikan untuk rakyat benar-benar bisa diamankan dan akan lebih baik lagi, Mas Arief, kalau bisa diproduksi sendiri. Tapi terima kasih pencerahan yang sudah Anda berikan, Kepala Badan Pangan Nasional National Food Agency, Arief Prasetyo Adi, bagi kami. Selamat pagi, Mas Arief. Seharusnya bisa, Mas Kohar. Dan kalau mendengar penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional, harusnya kita optimis. Tapi kan masalahnya yang harusnya sama yang terjadi itu suka berbeda. Bagaimana, Mas? Suka ada deviasi yang cukup besar gitu dalam kaitan antara yang ideal, yang dasolun dengan dasein, dengan senyatanya. Nah, bagi Indonesia, mengapa kita perlu berkaca dari Ethiopia? Ethiopia itu konsisten. Dia punya konsistensi ketika para pemimpinnya, elitnya, itu berhasil melakukan berbagai macam perbaikan, konsisten dijaga. Belum lama kok, tahun 2000, itu income per kapita, rata-rata income per kapita Ethiopia itu masih $350. Tapi sekarang itu sudah di angka 2.800 US dollar income per kapitanya. Dari mana mereka? Dari pangan yang semakin tumbuh. Melalui apa? Modernisasi pertanian. Siapa tokohnya? Ada beberapa tokoh. Kita sebut sejak Perdana Menteri yang sangat fenomenal, namanya Abiy Ahmed Ali. Yang terpilih pada tahun 2018, yang setahun kemudian mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Karena berhasil mendamaikan. Ada beberapa poin penting yang dilakukan oleh Abiy ini dalam mendongkrak Ethiopia. Yang pertama adalah rekonsiliasi. Dia selesaikan konflik-konflik yang terjadi. Ethiopia itu negara yang tidak pernah terjajah, tetapi mereka perang di antara mereka sendiri. Bunuh-bunuhan sesama. Bunuh-bunuhan sesama. Juga perang dengan tetangga sebelah, Eritrea. Nah, hal-hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Abiy ini. Kemudian melakukan perbaikan. Dia bebaskan ribuan tahanan politik. Yang dulu dicap teroris, kelompok-kelompok oposisi yang dulunya dicap teroris, itu kemudian capnya itu dicabut, stigma-stigma itu dicabut, bahwa mereka adalah bagian dari Ethiopia. Maka duduk satu meja, dialog, selesai, lalu kemudian komitmen untuk melakukan perbaikan pendidikan, perbaikan kesehatan, dan fokus pada beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah pertanian. Mirip Mandela di Afrika Selatan. Betul, sangat mirip. Maka yang disaksikan kemudian adalah tadi lompatan-lompatan yang sangat eksponensial, hanya dalam hitungan beberapa dekade. Nah, 2000, bayangkan hanya 3 dekade dari yang nyaris musnah menjadi kemudian FSI-nya atau Food Sustainability-nya, indeksnya itu naik drastis. Ya, 2021 masih skornya masih lebih tinggi daripada Indonesia. Termasuk tadi dikatakan food waste misalnya. Pengelolaan food waste-nya juga lebih bagus. Betul bahwa Ethiopia dibantu oleh IMF, dibantu oleh Tiongkok. Tetapi itu kan juga menunjukkan konsistensi bagaimana negara ini, pemimpin di Ethiopia itu mampu mengelola bantuan, mengelola utang itu dengan sangat prudent, dan tidak korup. Ya wajar kalau kemudian
pemimpinnya mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena memang perdamaian untuk kemakmuran itulah yang slogan yang dia bawa. Ya. Pertanyaannya Mas, memang kalau kita harus jujur mengatakan di Indonesia kita tidak sampai bunuh-membunuh. Ya. Tapi secara faktual juga kita melihat banyak sekali pertentangan politis yang membuat akhirnya kita tidak bisa yang pertama bersatu, lalu yang kedua tidak bisa fokus. Kan dulu kita tahun 1984 sempat swasembada beras ya, padi ya. Betul. Sekarang kan itu jadi mimpi atau cerita masa lalu yang kelihatannya susah untuk mau dikejar. Pertanyaannya, bangsa ini, bangsa Indonesia mau gak sih bersatu? Satu, yang kedua mau tidak benar-benar memperkuat satu sektor saja supaya menjadi bagian yang kuat dari membangun bangsa ini. Ya, kita lihat gini, Ethiopia itu tidak punya Pancasila kan? Iya. Tidak punya sila ketiga. Indonesia punya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke. Tetapi yang kita saksikan adalah bahwa Ethiopia itu sanggup kok meletakkan senjata, duduk satu meja, berunding satu sama lain, melepaskan ego masing-masing. Ketika pemimpin itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka yang terjadi kemudian adalah rakyat ini akan mengikuti. Itu pula yang mestinya terjadi di Republik ini. Ketika ego itu yang ditonjolkan, ya sampai kapanpun kepentingan politik akan menguasai ego itu. Dan ketika kepentingan politik sudah didahulukan, apapun harus takluk oleh kekuasaan, kan? Oleh kepentingan politik, hukum juga ditekuk. Hal-hal semacam ini diubah semua oleh Ethiopia, oleh pemimpin tadi, oleh Perdana Menterinya, oleh Presidennya, terutama Perdana Menterinya. Misalnya, keberanian untuk membebaskan tahanan politik yang orang-orang yang berbeda, mengakhiri keberanian untuk mengakhiri perseteruan, keberanian untuk mencabut stigma sebagai kelompok oposisi sebagai teroris, itu kan juga keberanian yang sebetulnya hanya kemauan saja yang dibutuhkan. Pertanyaan besarnya adalah begini Mas Kor, kembali lagi ke yang saya katakan tadi. Karena Ethiopia sudah hampir hilang, hampir punah, hampir habis, maka dia surviving dan dia kemudian survive. Indonesia tidak pada fase, belum pernah sampai pada fase hampir punah Mas. Lalu kita mau tidak survive? Kita harus jeda dahulu Mas Kor, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita Mas Wahar untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Timur, ada Pak Tambunan. Pak Tambunan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bang Leonard. Selamat pagi Pak Tambunan. Bagaimana Pak, ini kita berkaca dari Ethiopia yang sekian puluh tahun yang lalu hampir punah, rakyatnya sampai mati kelaparan, tapi sekarang sudah indeks sustainability-nya untuk pangan malah bisa di atas Indonesia. Kalau menurut Anda, apakah Indonesia bisa belajar dari Ethiopia atau kita akan tetap memburuk keadaannya? Bagaimana Pak Tambunan? Ya Pak, terima kasih Pak Bang Leonard Samosir. Selamat pagi sama Bang Leonard juga. Selamat pagi juga Bang Mas Kohar. Selamat pagi juga seluruh rakyat Indonesia yang ada di Republik ini. Saya juga mengucapkan salam sehat semua. Kita sudah lepas dari COVID. Begini Bang Leonard,
Kalau di lingkungan saya juga secara kecil-kecilan ada kegiatan sosial untuk mendukung petani. Kebetulan di kelompok saya sudah lama kami bicarakan mengenai yang ada itu Pak, yang dibicarakan di Metro TV, maka saya tertarik Pak. Jadi betul yang Bang bilang tadi itu, dulu pernah kita jual sembada pangan, setelah itu udah nggak pernah lagi. Jadi sekarang ini itu udah semacam mimpi, seperti tidak mungkin itu. Kenapa? Sudah sejak lama saya perhatikan pertanian di Republik ini yang contoh saya ambil ya, yang di daerah kita sana di Tapanuli, kawasan Danau Toba. Dulu tahun sekitar 90-an banyak yang mengembangkan pertanian secara untuk pribadi, ya bisa besar-besaran lah dibilang ya. Seperti pertanian kopi, pertanian jahe. Itu dulu sempat ada booming itu, tapi begitu panen mereka tuh gagal semua menjualnya, harganya tidak ada, tapi saya tidak tahu. Sekarang kalau kita pergi ke semua daerah Tapanuli sana, semua lahan pertanian itu hampir terbengkalai. Untuk bertani di sana itu rakyat biasa aja yang hidupnya di kampung, itu bertani itu semacam hal yang tidak berguna menurut saya, karena dulu waktu saya di kampung itu sampai saya lulus mahasiswa saya masih bertani. Itu sekitar tahun 80. Jadi ada pergeseran ya, bagaimana bertani itu yang tadinya bisa menjadi penopang kehidupan, jadi tidak lagi seperti itu. Maksud Anda begitu ya Pak Tambunan ya? Betul Pak, itu tidak mungkin lagi sepertinya buat rakyat. Karena kenapa? Kalau kita menghasilkan pertanian kita, ketika kita panen, menjualnya tidak baik, tidak bisa, tidak ada harga. Mata rantai pemasaran dari hasil pertanian. Terima kasih Pak Tambunan di Jakarta Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tambunan ada pemirsa Metro TV berikut di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Pertanian kita nih berkaca dari Ethiopia. Ya, kata Pak Arief tadi harus. Nah, itu ditekankan sekali. Harus. Memang semestinya. Iya. Nah, sebetulnya bisa. Harus, asal jangan salah urus, Bung Leo. Iya. Di kita ini salah urus. Tadi kata Bapak Tambunan itu kita ini pangan itu dulu-dulunya juga itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing kan. Semua dilakukan dengan andalannya itu. Nanti kalau ada kelebihan dijual. Nah, sekarang itu ongkos produksi itu lebih tinggi daripada harga jual. Jadi ini yang membuat lahan-lahan itu terbengkalai. Nah, dan para yang harusnya mengurus itu kita lihat sekarang akan ada pemilihan pilkada kan. Nah, itu yang terlihat itu kepentingan mereka yang didahulukan, bukan politis, ya, kepentingan rakyat. Iya. Nah, lihat saja. Mereka bukan jadi lawan tanding. Kalau lawan tanding kan semua mengajukan visi misi, lalu nanti ide-ide yang baik, mengejar prestasi. Iya. Sekarang mereka mencari partner. Loncat sana, loncat sini, langgar batas, nggak tahu lagi ideologi, visi misi mana di batas. Nah, itu udah jelas. Tujuannya kan keuntungan bersama. Jadi kenapa? Sekarang gini, kalau tiap daerah kita punya 34 provinsi. Tadi katanya Ethiopia hanya 100 juta. Nah, sekarang masing-masing kepala daerah yang terpilih itu nanti bisa menunjukkan kelebihan di daerahnya. Nah, jadi kalau lebih barter dengan daerah lain yang membutuhkan apa, sepertinya itu yang
yang bisa kita lakukan. Jadi harus, tapi jangan salah urus. Nah, hilangkan itu koruptor, judi. Ya. 5M yang sudah merasuk itu. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Indra ada pemirsa Metro TV di Jambi. Ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda Pak. Pendapat saya dari tahun 83-84 itu sudah mengurusi padi. Pernah memasok beras untuk Jambi itu 200 ton per minggu. Kemudian pernah kerjasama dengan Bulog, pernah kerjasama dengan KUD, pernah jadi ketua pengusaha penggilingan padi Provinsi Jambi, pernah pertemuan di Bengkulu untuk nasional. Dari semua itu Pak Leo, dari semua yang saya ketahui itu, hulunya sangat baik, pupuk sangat baik, distribusinya, KUD-nya baik, PPL-nya bekerja baik, panennya luar biasa. Hilirnya tidak dikelola secara baik. Hilirnya itu adalah harga. Pemerintah menetapkan Bulog menampung beras. Saya coba kerjasama dengan Bulog. Kadar airnya 12%. Setelah kita kontrak kerjasama 100 ton per minggu, itu ada permainan korupsi di situ, Pak. Jadi menurut saya, Pak Leo, Pak Kohar, menurut saya, pangkal dari kita semua ini adalah korupsi. Sampai setempel itu pun, stempel koperasi-koperasi itu dititipkan pada cukong-cukong beras yang ada di kota-kota itu, Pak. Waduh. Jadi yang masukkan beras itu cukong, Pak, ke Bulog, bukan KUD. Jadi pengurus KUD ini terima pi saja, Pak, seperti itu. Iya. Sedih kita melihat petani, Pak. Petani tetap menderita. Kalau petani tidak salah, lahan tidak salah. Hulunya pertanian tidak salah. Yang bagian salah itu hulu di bagian ujungnya. Pemerintah tidak konsisten dengan hasil petani. Kalau itu dikerjakan dengan baik, korupsi berantas, petani dihargai, saya kira itu bisa kita kejar. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa menyatakan pendapat dengan jeli, Mas Kohar, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, apa benar yang dikatakan oleh para pemirsa? Salah satu masalahnya adalah bagian hilir. Bagaimana padi atau semua tanaman pertanian yang lain itu susah untuk mereka jual dan bisa menghidupi mereka. Ya mungkin sebagian besar seperti itu. Tetapi ada sebagian-bagian lain di hulu itu juga masih masalah. Distribusi pupuk sampai saat ini masih bermasalah. Lalu terkait dengan kebijakan-kebijakan misalnya soal harga eceran tertinggi yang dirasa juga tidak bisa menyentuh kesejahteraan petani. Lalu bagaimana modernisasi pertanian kita seperti apa yang mau dikelola? Banyak sekali temuan-temuan, katakanlah misalnya tadi disebut intensifikasi yang terkait dengan teknologi pangan misalnya. Teknologi pangan, teknologi pertanian yang berhasil memproduksi padi dalam 1 hektar itu menjadi, katakanlah rata-rata menjadi 7 ton. Dari saat ini 4-5 ton. Itu ada katanya banyak, tetapi kenapa tidak bisa masif? Nah problemnya kan di hulu juga ada di situ. Nah, kita belajar berkaca dari Ethiopia. Ethiopia itu paham betul bahwa problem mereka adalah pernah menderita kelaparan. Kelaparan yang sangat luar biasa. Maka salah satu yang menjamin supaya mereka tidak musnah adalah apa? Menyediakan pangan yang cukup. Karena itu mereka bergerak dengan melalui tadi itu modernisasi di bidang pertanian. Lalu elitnya itu sudahlah kita selesai berkelahi. Kita tata secara baik, tata kelola pemerintahan juga dijaga, konsistensi juga dilakukan. Makanya kita saksikan kan dari waktu ke waktu kan, FSI-nya, Food Sustainability Index-nya itu naik terus. Nah tahun 2000
itu masih 44% rakyat Ethiopia miskin. Tetapi 11 tahun kemudian, tahun 2011, itu tinggal 30%. Mas Kohar, masalahnya adalah kembali lagi, Ethiopia menyadari mereka sangat susah dan hampir punah. Indonesia sampai sekarang ketika tahun lalu mengimpor 3,5 juta ton beras, itu kita masih punya uang untuk membeli dan sehingga akhirnya kita merasa kita tidak terancam. Bagaimana, Mas? Persoalannya sampai kapan kita punya uang? Apakah jangan-jangan nanti kita ketika kita sudah menipis uang kita berhutang, berhutang dengan cara menerbitkan, katakanlah misalnya menerbitkan obligasi, gali lubang tutup lubang, tetapi untuk membeli pangan, untuk mengimpor beras, apapun namanya lah, untuk cadangan bla 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 dan seterusnya. Tetapi kalau itu uangnya dari utang, itu kan berarti tidak produktif. Utang untuk konsumsi, utang untuk kepentingan konsumsi, yang konsumsi dasar pula kan. Tetapi kalau utang untuk kepentingan yang sifatnya produktif, prudent, hati-hati, itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak soal. Meskipun kita ada batasan ya, batasan utang kita sampai berapa persen dari PDB itu kan dibatasi. Mas Kohar, masalahnya kan begini, katanya kalau orang mau sembuh harus mengakui dulu dirinya sakit dan dia harus berubah signifikan supaya sembuh. Indonesia sudah begitu belum? Ya, kita ini agak yang tadi saya katakan, ego kita masih sangat tinggi. Orang tidak berani mengakui bahwa kita lemah atau orang tidak mengakui bahwa kita sedang sakit karena kalau dia mengakui sakit ya dia langsung diganti kan. Itu dia. Kehilangan jabatan dan seterusnya. Padahal ya belum selesai pada diri masing-masing. Kalau kita sudah selesai, kita bisa berkaca dari Ethiopia. Ketika pemimpinnya firm, maka akan bangkit itu. Kita harap apa yang kita sampaikan juga menyumbangkan bagi perbaikan ya sikap kita, terutama untuk kesatuan bangsa dan pertanian. Mas Kohar, terima kasih, sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, di saat pemimpin dan masyarakat Ethiopia fokus pada pertanian, tapi kelihatannya kita, Indonesia, sudah agak lupa dengan itu. Sungguh ironis bagi kita, negeri Indonesia, yang selalu mengatakan gemah ripah loh jinawi. Kita bisa berkaca dari Ethiopia, bahwa negara yang nyaris punah itu karena kelaparan, bisa bangkit dan melesat. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.